Saya mendirikan YSL itu ya pernah sih ya kami nggak makan gitu. Oh, Pernah serius? nggak sanggup membayar sewa rumah itu pernah gitu. Nah, pada kali ini kita akan podcast in the car. Nah, podcast kali ini kita berada di mobil dan kita akan keliling-keliling sembari menemani Anda semua dengan bercerita yang seru banget dari Bapak Yufrizal tentunya. Nah, hari ini kira-kira kita mau membahas seputar kehidupan dari Bapak Yufrizal dan juga lika-liku yang sudah pernah dirasain asam garam pahit kehidupan tentunya Bapak ya. Benar. Boleh nggak kira-kira nih Pak? Boleh. Kalau nggak boleh kita pulang aja udah, kita turun nih dari mobil nih. Tapi Boleh. nggak, sabar ya. Jadi kita mau cerita banyak hal pada sore hari ini. Jadi kami mengajak Anda semua sahabat YSL Lovers untuk like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Anda untuk menginspirasi dan juga memotivasi Anda semua, khususnya kaum muda, untuk bisa berkarya dan kreatif lebih banyak lagi. Oleh karena itu langsung saja kita bercerita tentang kehidupan seorang Bapak Yufrizal. Nah, sahabat YSL Lovers, kita akan bahas dari seorang Bapak Yufrizal yang terlahir dari ranah rumah tangga yang seperti apa. Kita tanya dulu, Bapak merupakan anak keberapa dari keberapa bersaudara? Saya kebetulan anak terakhir ya. Wow, anak bungsu. Dari 6 bersaudara. 6 bersaudara? Iya. My God, 6 loh. Kata orang banyak anak banyak rezeki. Bener nggak Pak? Iya, bener. Bener. Jadi kalau buat sahabat YSL Lovers yang pengen banyak rezeki, punya banyak anak ya. Tapi nggak gitu juga konsepnya. Tapi ini kita ngomong-ngomong dari 6 bersaudara, Bapak Yufrizal ini merupakan anak terakhir. Pada penasaran kan sahabat YSL Lovers? Kalau begitu langsung aja nih kita ulik. Dari background pendidikan, Bapak Yufrizal ini dahulunya tamatan apa Bapak? Kalau saya tamatannya S2. S2? Iya. Wow, luar biasa S2. Tapi jangan salah. Apa itu? S2 saya adalah SD SMP. Serius? Serius. saya SD cuman- dan SMP? Iya, saya cuma tamatan SMP. Oh my god, Cindy pengiranya itu tadi magister. Tapi ternyata SD dan SMP, luar biasa ya. Kenapa cuma sampai SMP? Kenapa tidak melanjutkan sampai SMA, bahkan benar-benar menjadi seorang sarjana 1 atau sarjana 2? Iya, boleh. Kalau keinginan tuh waktu dulu itu sangat mau sekali gitu. Mau sekali banyak belajar, mau sekali menyambung pendidikan ya, tapi karena kemampuan orang tua tidak bisa dan tidak menyanggupi, ya kita mau bilang apa lagi gitu. Lagian waktu itu kita belumlah tinggal di kampung gitu kan, jadi kita nggak bisa melakukan pekerjaan sambil sekolah. Karena di kampung itu kan nggak banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan sambil sekolah gitu. Oke, berarti memang karena keterbatasan orang tua Iya, untuk keterbatasan menyekolahkan ekonomi ya orang tua Bapak gitu. ya. Dan Bapak ini tidak egois untuk terus melanjutkan pendidikan ya Pak ya. Iya. Tapi tenang, bukan hanya seorang sarjana yang harus sukses, benar begitu ya Pak ya. Benar. Dan sahabat YSL Lovers pastinya penasaran dengan S2 yang kata Bapak SD SMP tapi tetap S2 ya, kan sama-sama S begitu ya. Menjadi apakah sosok Bapak Yufrizal saat ini? Kebanyakan orang itu selalu memandang sebelah mata dengan seseorang yang mempunyai background pendidikan tidak sampai menjadi seorang sarjana. Tapi Bapak Yufrizal menepis ini semua dengan pembuktian yang telah ia rasakan dan ia dapatkan dengan semua mimpi-mimpinya yang telah ia wujudkan hingga saat ini. Penasaran dengan apa yang telah ia wujudkan saat ini? Langsung saja yuk kita bahas. Nah, Bapak, sekarang Bapak sudah punya keluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah punya keluarga. Sudah punya berapa anak, Pak? Anak 3. Anak 3? Iya. Istri masih 1 kan, Pak? Istri alhamdulillah masih 1. Jangan sampai ada lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah, mudah-mudahan ya. Iya. Jangan sampai, kalau masih berarti masih akan ada, tapi jangan sampai. Iya. Dengan anak sekarang sudah berkeluarga dan mempunyai anak, Bapak ini juga sudah mencapai puncak kesuksesannya dengan menjadi seseorang yang luar biasa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Dan sudah tidak sabar tentunya, Bapak dahulu dengan menyandang gelar S2 SD SMP ini, Bapak mendapatkan pekerjaan apa untuk menghidupi anak-anak Bapak dan istri Bapak? Kalau untuk pekerjaan dari dulu untuk menghidupi keluarga saya udah melakukan berbagai hal. Salah satu contohnya saya menjadi sopir,
Sopir apa ini Pak? Saya pernah menjadi sopir bus kota juga pernah. Oh my god. Menjadi sopir truk juga saya juga pernah. Menjadi sopir rental saya juga pernah. Menjadi sopir apa namanya tuh tambang di bandara saya juga pernah gitu. Berarti semua sopir-sopiran udah pernah Udah dicoba banyak ya? saya coba gitu. Karena Luar biasa banget. dari dulu yang banyak pekerjaan yang saya lakukan ya sopir gitu. Berarti dengan memang benar ya, dengan menyandang gelar S2 dari SD SMP yang Bapak bisa kerjakan waktu itu menjadi seorang sopir. Iya, benar begitu ya Pak. Tapi apapun pekerjaannya yang penting halal untuk menghidupi anak dan istri saat itu. Dan tentunya sampai hari ini masih menjadi seorang sopir kah Pak? Alhamdulillah sampai hari ini saya masih menjadi seorang sopir. Sopir Tapi untuk alhamdulillah, anak dan istri. Saya menjadi sopir untuk anak dan istri. Wah, luar biasa. Tapi penasaran kenapa bisa pensiun nih dari seorang sopir bus, sopir tambang, terus sopir taksi, sopir travel, dan semua sopir-sopiran. Kenapa tuh Pak? Boleh nggak diceritain sedikit dan pada akhirnya Bapak memutuskan untuk pensiun menjadi seorang sopir? Apakah sekarang sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan dan lebih layak tentunya untuk kehidupan Bapak? Sampai hari ini alhamdulillah mengapa saya tidak menjadi sopir lagi ya karena alhamdulillah saya diberi rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya sekarang menjalankan usaha yaitu usaha kuliner. Wow, jadi menjadi seorang pengusaha nih ceritanya sekarang ya Pak ya? Alhamdulillah usaha kecil-kecilan. Tapi dari yang kecil tadi membuahkan hasil yang luar biasa sehingga menghasilkan Yufrizal TV hari ini dan juga YSL Lover tentunya. Dan di balik YSL ini pastinya sahabat di rumah pada penasaran apa kira-kira itu YSL, dan kita akan bahas pada hari ini juga. Nah, ngomong-ngomong nih kita penasaran banget, usaha apa sih sebenarnya yang sedang dibangun dan sedang diupayakan oleh Bapak Yufrizal saat ini? Apa tuh Pak? Boleh dong kita kasih gambaran untuk kita semua nih Pak? Boleh. Kebetulan usaha sekarang yang saya jalani adalah usaha sate Padang. Sate Padang, Ya, memang sate orang Padang. kalau orang Minang tuh terkenal dengan sate-sateannya ya Pak ya? Ya salah satunya gitu. Iya, terus Karena mengapa saya memilih sate Padang? Karena kebetulan teman-teman saya dari kampung itu banyak yang dulunya sukses di usaha sate Padang. Dan mereka mengajak saya untuk belajar dan untuk mengembangkan usaha ini. Alhamdulillah saya ikut mengembangkan ya sehingga saya sampai seperti sekarang ini. luar biasa, dari menjadi seorang pengusaha sate Padang. Bapak ini memang lahir di Sumatera Barat dan bercermin pada teman-teman yang kelihatannya sudah sukses sekali dengan menjalankan usaha bisnis sate Padang, dan Bapak jadi terinspirasi ya Pak ya, Iya, benar. untuk juga membuka usaha sate Padang. Iya. Dan sate Padang kelihatannya bukan yang selalu tergambar di pikiran kita, sate Padang pakai gerobak terus di pinggir jalan. Tapi YSL ini berbeda teman-teman. Berawal dari yang memang sudah besar atau berawal dari kaki limaan dulu apa gimana nih Pak? Boleh dong kita cerita. Kalau awal mulanya ya saya dari kecil, sangat kecil sekali gitu. Sangat Bahkan kecil saya gimana? membangun usaha sate ini dengan saya tidak memiliki modal sama sekali gitu. Jadi gimana? Artinya saya tidak punya modal yang seperti orang lain buka usaha baru gitu sih. Iya, kalau orang mau buka usaha tuh harus punya modal misalnya Benar. puluhan juta gitu. Ya, Karena benar. harus buka usahanya harus sewa tempat, terus Iya. juga harus memodalin apa yang akan kita buat. Benar nggak sih Pak? Benar. Terus kenapa Bapak Yufrizal bisa bilang kalau saya tidak punya modal untuk membangun usaha pada saat itu? Iya. Gimana tuh ceritanya Pak? Ya ceritanya karena saya bukan tidak punya modal gitu. Artinya saya bukan berarti saya tidak membangun usaha dengan tanpa modal. Tapi memang modalnya saya itu memang nggak ada waktu itu gitu. Minim sekali ya Memang tidak ada Pak? sama sekali, tapi tekad dan semangat saya tuh sangat kuat gitu. Masya Allah. Bahwa saya punya produk, saya punya makanan yang saya yakin bisa banyak disukai oleh banyak kalangan gitu. Nah sehingga saya berdasarkan dari situ, sehingga saya tidak putus asa, walaupun saya tidak punya modal, saya tetap mencari cara agar saya tetap bisa tampil gitu. Berarti ini modal usahanya tetap pakai modal. Modal Ya. usahanya usaha dan yakin. Usaha dan yakin. Nah, itu Luar yang biasa sangat banget. penting. Jadi yang pertama ya, Pak. kalau adik-adik ingin memaju, ingin membangun suatu usaha atau ingin membuka suatu lapangan pekerjaan, yang utama sekali itu jangan dipikirkan modalnya gitu. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena yang paling utama itu adalah tekad dan kemauannya. Nekat dan Kalaupun kemauan. seandainya modalnya ada, tapi tekad dan kemauannya nggak ada, ya percuma.
dan satu lagi yakin kita bisa menembus itu semua gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, Dan JSL Lovers, saya dulu itu ya saya yakin karena saya nggak punya kemampuan lain, itu yang saya bisa dan saya harus bisa maju. Itu prinsip saya dulu. Mendapat pesan moral dari Bapak Yufrizal dengan membangun sebuah usaha dengan modal yang bisa dikatakan tidak ada, tapi ada modal yang di situ ada pesan moral di dalamnya, yaitu tekad, keyakinan, dan juga usaha. Jadi buat Anda semua nih JSL Lover yang dari hari ini sudah bermimpi, berangan-angan, dan ingin sekali membangun sebuah usaha, dapat pesan moral dari Bapak Yufrizal pada sore hari ini, yakinlah, berusahalah, dan teruslah semangat untuk meyakini apa yang Anda usahakan hari ini. Tidak perlu modal besar, tapi modal usaha dan yakin dahulu ya Pak Yufrizal ya. Luar biasa sekali. Nah, kita mau tahu nih jalan dari usaha sate Padang yang dibangun dari Bapak Yufrizal. Kita mau tahu dulu dari mana nih? Apakah di Padang dibuatnya karena namanya sate Padang, atau memang langsung dibangun di Riau di tanah dibesarkannya Bapak Yufrizal ya Bapak? Nah, cerita dong Pak, gimana tuh? Kalau untuk awal sekali berdirinya sate JSL ini, kita berdirinya tuh di Air Molek. Air Molek? Indragiri Hulu. Luar biasa. Mengapa kita membangunnya di sana? Karena sebetulnya waktu itu tahun 2012 itu kehidupan kami itu sangat dalam posisi yang titik terendah gitu. Nah, Memang sehingga susah kami tidak bisa lagi untuk hidup di Pekanbaru, untuk menyewa rumah dan untuk kehidupan sehari-hari kami nggak punya uang lagi. Akhirnya kami pulang kampung ke kampung istri di Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu di Air Molek gitu kan. Nah, dari sanalah saya membangun sate ini begitu. Berarti ini satenya memang Bapak dengan bumbu-bumbuan yang Bapak buat sendiri, atau memang dulu ada teman yang joinan dengan Bapak, atau memang hasil karya Bapak sendiri? Kalau ini sih sebetulnya memang ada beberapa bagian yang dari masukan dari teman-teman dan ada juga dari hasil racikan karya saya Bapak sendiri ya. Luar biasa banget. Berarti awal mulanya dibangun ya sate Padang tadi itu dibuatnya pertama kalinya di Air Molek sama Bapak Yufrizal nih, sahabat JSL Lovers. Dan juga tentunya itu dulunya kaki lima kah, atau memang sudah punya sebuah ruko kah, atau gimana Pak? Kaki lima. Kaki lima. Kita malahan waktu itu waktu baru berdirinya di Air Molek itu kita berjualan di tenda-tenda biru gitu. Tenda biru. Nah, di tenda-tenda biru gitu ada kedai tenda yang tidak dipakai, tapi ada meja kursinya di situ. Terus saya tanya, ini disewakan? Ya ternyata emang disewakan gitu. Waktu itu orang itu menyewakan satu bulannya 300.000. 300.000? Nah, 300.000. Serius? Benar. Wow, murah banget. Jadi saya bilang 300.000 Pak. Ya benar katanya kan. Ya saya bilang kalau 300.000 saya sekarang biarlah saya ambil Pak, tapi uangnya saya belum bisa bayar sekarang, saya bilang gitu. Nah, saya minta waktu itu minta janji 1 minggu. Dan dia mau? Dan dia mau gitu lah. Dari situlah mulai berawalnya ya, sehingga saya nggak bisa juga sih melupakan jasa orang itu gitu. Nah, semoga Bapak yang kemarin memberikan tempat dengan harga murah dan juga memberikan tenggang waktu untuk membayar dengan uang 300.000 itu, semoga Bapak menonton. Terima kasih banyak loh dari Bapak Yufrizal. Amin. Wah, luar biasa banget. Dan semoga berkah. Amin ya. Tapi ngomong-ngomong, masih hidup ya Pak orangnya? Kalau itu saya kurang tahu, soalnya sudah lama sekali, tahun 2013 gitu. Tapi semoga Bapaknya nonton dan pengorbanan Bapak waktu itu dan jasa Bapak sampai hari ini yang membuat Bapak Yufrizal berdiri menjadi seseorang yang luar biasa pada hari ini, menjadi seorang yang besar seperti badan hari ini. Amin. Iya, enggak body shaming ya teman-teman. Nah, tapi ini ngomong-ngomong, dari Air Molek menciptakan sate Padang yang dibuat memang bapaknya orang Padang, orang Sumbar, bukan orang Padang ya. Dan diciptakan di Air Molek pada saat itu dengan menyewa sebuah tempat yang dihargai dengan 300.000. Dan kini siapa sangka Bapak Yufrizal sudah memiliki banyak cabang sate Padang. Penasaran kan gimana ceritanya? Kita langsung aja. Nah, dari Air Molek itu bagaimana cara Bapak mengembangkan sate yang akhirnya nih sekarang yang kita tahu sate JSL. Pada tahu nggak dari sahabat JSL Lovers yang sedang menonton video kali ini? Kalau tahu komen ya di bawah. Nah, yang komen paling banyak ntar kita kasih diskon makan di JSL ya. Nah, gimana tuh Pak ceritanya? Iya. Jadi kalau untuk
YSL itu, nama YSL itu saya terinspirasi dengan suatu nama brand yang cukup besar ya. Malahan brand yang cukup besar di dunia lagi, bukan di Indonesia gitu, bukan hanya di Pekanbaru gitu ya. Jadi saya numpang, kita numpang, memang artinya berbeda, tapi pembacaannya kan sama YSL gitu kan. Jadi kita numpang brand, kenapa? Karena kita punya prinsip, semoga itu akan menjadikan kita lebih gampang diingat orang gitu. Amin ya. Ya. Berarti tapi ini singkatan dari nama Bapak juga nggak sih YSL? Kalau YSL yang saya ciptakan ini adalah Yufrizal Satelintau. Iya, Yufrizal Satelintau. Oh, itu singkatan YSL. Oh my god. Yufrizal Satelintau. Oke, Yufrizal Satelintau. Nah, Yufrizal itu nama Bapak, sate memang makanan yang dibuat adalah sate, dan Lintau itu memang karena bapaknya lahir di Lintau ya, Pak Iya, ya. benar. Nah, Bapak Yufrizal, pastinya dengan Bapak yang dulu backgroundnya adalah anak seorang petani, bahkan bisa dibilang dengan keluarga yang tidak berkecukupan pada saat itu ya Pak ya. Iya. Pastinya pernah dapat cibiran, hinaan, bahkan cacian, pernah nggak Pak dapat yang Oh, kayak pasti. gitu? Pasti ya Pak ya. Pasti. Dapat, Ya. pernah nggak Pak ada sesuatu yang paling membekas banget di diri Bapak, bahkan dengan Bapak yang tamatan SMP, pernah nggak sih dapat kayak yang misalnya nih, dapat tetangga kadang suka yang rewel dan ricu sendiri gitu, Ya, kayak yang benar. alah paling tamat SMP kerja apaan sih yang bisa gitu-gitu, pernah nggak Pak? Kalau masalah itu tuh pasti pernah. Cuman saya nggak pernah mengingat-ingatnya. Kenapa? Dan saya juga kemungkinan orang selalu mengatakan itu akan saya ingat terus supaya sukses ya. Kalau menurut saya sih itu nggak terlalu perlu kita ingat. Kenapa? Karena itu kan apa namanya, cibiran-cibiran yang kurang baik dari orang lain gitu ya. Jadi mungkin sebagian orang bisa menjadikan itu sebagai motivasi agar dia maju, agar dia sukses. Tapi saya termotivasinya tuh bukan karena itu gitu. Jadi Artinya saya tidak maju itu bukan karena saya dendam sama orang gitu. luar biasa Tapi banget. saya maju itu karena memang saya ingin maju gitu. Jadi jangan pernah kita, kalau saya sih ya, kalau saya tuh nggak mau berpikir karena saya pernah dicaci, karena saya pernah dicibir dan sebagainya oleh orang lain, sehingga saya termotivasi untuk tetap sukses. Itu nggak mau saya seperti itu gitu. Kenapa? Karena saya maju itu ya karena saya ingin maju gitu. Kalau kita berpatokan kepada cibiran orang, kepada hinaan orang, artinya berarti kita dendam sama orang itu. Ih, bener banget. Ya. Berarti kita lurusin niat dan hati kita dulu ya Pak Ya, kita harus lurusin niat dan hati kita kalau kita itu memang ingin maju itu karena memang kita ingin maju gitu. Nawa Bukan itunya karena orang lain Tuhan. gitu. Iya benar banget, berarti dilurusin dulu niatnya teman-teman kalau pengen maju. Boleh ya Pak ya, boleh kadang cibiran dan hinaan Ya. orang itu membuat kita bangkit Ya. dan membuktikan pada orang kalau kita juga bisa gitu. Ya, Dan- tapi jangan dijadikan kita itu karena itu kita ingin tetap maju, jangan karena itu. Gitu. Jatuhnya dendam ya Pak? Jatuhnya dendam. Jatuhnya dendam, nauzubillah. Jauh-jauh dari diri kita ya, sahabat YSL Lovers. Amin. Tapi ini ngomong-ngomong, pastinya kita sebelum lanjut cerita nih, pengen tahu dong, pernah nggak sih Pak yang dalam keadaan down banget, yang jatuh bangunnya tuh pasti ada ya Pak. Tapi kan Pasti. kalau tadi tuh kita dengarnya Pak Yufrizal ini memang sosok yang luar biasa, semangat banget. Pokoknya apapun keadaannya tetap semangat gitu. Tapi pernah nggak sih Pak yang kayak dalam keadaan yang memang bener down banget atau lagi jatuh banget? Kita pengen tahu nih jatuh bangunnya YSL itu sendiri. Kalau di waktu saya sudah mendirikan YSL, yang terlalu jatuh itu saya nggak pernah gitu. Belum pernah coba Belum ya pernah. Pak. Tapi Nauzubillah. sebelum saya mendirikan YSL itu pernah. Gimana tuh? Boleh Nah, cerita nggak? sebelum saya mendirikan YSL itu ya pernah sih ya, kami nggak makan gitu. Oh, Pernah serius? nggak sanggup membayar sewa rumah, itu pernah gitu. Oh my god, nggak makan Malahan- ini memang bener nggak makan Pak. Iya, artinya memang nggak punya uang untuk membeli kebutuhan gitu. Oke. Nah, itu pernah gitu. Kayak umpamanya mau beli beras gitu, memang pernah nggak ada gitu. Pernah, berarti memang benar-benar pernah tidak ada uang sama sekali Iya, loh. benar. YSL Lovers. Jadi buat Anda di luar sana yang barangkali hari ini mungkin Tuhan belum cukupkan gitu, mungkin Tuhan cukupkan tapi masih kurang gitu, jangan berputus asa dan jangan sedih, karena kita sudah buktikan roda kehidupan itu memang benar-benar berputar ya Pak. Benar. Bapak Yufrizal yang dulunya memang orang yang bisa dibilang tidak berkecukupan, hari ini apa yang Bapak Yufrizal tidak punya? Semuanya Bapak Yufrizal punya. Masya Allah banget ya. Amin ya Pak. Amin, Itu amin. sebuah doa loh Pak. Amin. Nah, mana tahu YSL Lovers di sana juga mengaminkan. Ya. Nah, YSL Lovers tentunya
pastinya Anda semua, khususnya kaula muda tentunya nih ya, yang barangkali punya cita-cita dan punya angan-angan ingin membangun sebuah bisnis, membangun sebuah usaha, dan pengen memulai tapi masih ragu-ragu dan takut. Kita pengen tanya, boleh dong Pak sedikit kasih kita motivasi untuk anak-anak muda yang zaman sekarang nih suka kalah nih mentalnya untuk membangun sebuah usaha, padahal dia punya bakat, punya talent untuk bisa maju, tapi masih takut-takut nih Pak. Boleh dong kasih kita motivasi sedikit? Ya, kalau motivasi itu dari saya, yang paling penting itu kita jika ingin membangun suatu usaha itu jangan bertanya kepada siapa-siapa. Artinya jangan bertanya kepada teman, jangan bertanya kepada saudara, orang tua. Artinya kita bertanya kepada diri sendiri. Tanya kepada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan dan apa yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena jika kita bertanya kepada orang lain sudah bisa dikatakan dia akan mengasih jawaban yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Iya, karena apa yang ada dalam pikiran kita hanya kita yang tahu. Mereka juga nggak pernah tahu, baik itu teman, baik itu orang tua, mereka nggak tahu gitu. Karena yang punya hati kita ya, Karena Pak. yang punya hati kita, yang bakal punya kemampuan kita, yang menjalani juga kita gitu. Oke, Nah, benar. begitu juga dengan pilihan hidup. Umpamanya kita punya pilihan hidup, sehingga kita ada seseorang yang kita ingin menjadikan pendamping, seumpama gitu kan. Terus kita bertanya kepada teman, kepada orang tua dan sebagainya. Ya itu kalau saya sih nggak perlu gitu. Kenapa? Karena yang akan menjalankan kita gitu. Oke, berarti tanya diri sendiri Tanya lagi. diri sendiri. Ya, Oke. orang nggak akan pernah tahu apa yang kita pikirkan dan orang nggak akan pernah tahu apa yang kita rasakan gitu. Nah, berarti tanya dirimu sendiri nih, ya lover. Begitu juga dengan memilih pendamping hidup kata Bapak tadi. Jadi jangan tanya orang lain, tanya dirimu. Curhat boleh, barangkali minta pendapat boleh kali ya, Pak ya. Tapi nanti Keputusan tetap di tangan kita. Berarti yang pertama adalah tanya dirimu sendiri, apakah yakin, apakah dirimu mampu, dan apakah siap untuk menjalaninya. Itu yang pertama. Apalagi Ya. nih Pak kira-kira? Nah, terus yang berikutnya adalah kita harus memilih apa yang kita jalankan itu, dan kita harus konsisten melakukannya gitu. Oke, nggak boleh setengah-setengah ya, Nggak Pak boleh ya? setengah-setengah. Kita harus umpamanya kita sudah memilih jalan A seumpama gitu kan. Terus di perjalanan kita mulai bingung lagi, itu jangan. Kita kalau sudah memilih ya kita jalankan terus gitu. Maju terus apapun Maju terus, halangannya. apapun yang terjadi kita harus maju terus. Kenapa? Karena itu pilihan kita kan. Iya, benar. Dari sekian banyak yang kita seleksi, dari sekian banyak yang kita sisihkan sehingga tersisa satu, masa yang satu itu masih ragu kan gitu. Ih, benar banget ya. Nah, terus kita mau milih mana lagi kan? Nah, itu deh. Berarti yang kedua, pesan dari Bapak Yufrizal adalah konsisten, yes, lover. Jadi jika Anda ingin membangun sebuah usaha dan pengen itu akan berkembang dan juga sukses, konsisten. Itu yang kedua. Nah, selanjutnya apa lagi Bapak? Kalau selanjutnya, yang penting jika kita sudah menemukan apa yang mau kita jalankan, jika kita sudah menemukan apa yang ingin kita lakukan, jangan tunggu lama-lama. Realisasikan. Karena di dalam tenggang waktu ya mungkin nggak perlu lama sih, mungkin dalam waktu 1-2 bulan kita belum melakukan, tapi kita udah pernah memutuskan, ya itu akan terkontaminasi dengan bisikan-bisikan yang dari luar yang akan mengganggu konsentrasi kita untuk melanjutkan usaha itu gitu. Jadi goyah ya Pak Jadi ya. goyah, sehingga akhirnya bisa jadi nggak jadi gitu. Memang setan di mana-mana ya, Iya. ya lovers. Jadi jangan tunggu setan yang jahat masuk ke tubuh kita. Mumpung malaikatnya lagi ada, jalankan. Begitu ya Pak ya. Jadi yang penting jalan dulu. Iya. Jadi nanti di saat kita udah berjalan, kita akan menemukan kendala-kendala, kita akan menemukan kesulitan dan sebagainya, itu ya itu udah biasa. Artinya kita berarti kalau kita menemukan kendala, menemukan kesulitan, menemukan sebagainya, itu arti kita udah jalan. Oke, mantap banget. Bener. Jadi kalau kita belum jalan, kita nggak akan menemukan itu. Oke, mantap banget ya. Ada 3 poin nih. 3 poin khusus untuk Anda semua, tidak hanya anak muda, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang juga barangkali sedang menonton Yufrizal TV kali ini, yang ingin membangun usaha tapi masih ragu-ragu dan masih setengah-setengah untuk menjalankannya. Yang penting konsisten, terus yakin terus, dan jangan setengah-setengah dan jangan tunggu lama-lama. Pokoknya digas terus ya Pak ya. Ya, benar. Dan tapi nih ngomong-ngomong Pak, dalam keadaan pandemi kali ini, YSL tetap survive.
yang kita lihat. Itu gimana tuh Pak? Iya. Kuncinya kenapa tetap bisa survive dan orang tetap rame aja terus datang ke YSL? Ya karena salah satu alasannya ya produk kita ini kan makanan ya. Produk kita ini kan makanan. Jadi yang namanya makanan ini adalah salah satu penguat imun gitu. Iya, itu yang Nah, akan terus sementara dicari. musim pandemi ini kan kita harus imunnya harus selalu kuat. Nah, salah satunya. Jadi apa namanya tuh? Yang namanya makanan ini di saat pandemi sekarang ini, alhamdulillah orang masih berminat, masih meminatinya gitu. Alhamdulillah banget. Tapi Nah. juga tentunya dengan rasa yang memang tetap dijaga tadi ya Pak Pasti, ya. itu pasti gitu. Dan orang akan terus mencari Orang akan YSL. selalu mencari Luar biasa. sehingga alhamdulillah kita bisa tetap bertahan gitu. Dan tentunya YSL lovers, sate YSL ini Yufrizal Sate Lintau akan terus semangat dan survive untuk terus menjaga kualitas rasa, pelayanan, dan juga kenyamanan Anda semua ketika Anda berada di YSL. Dan untuk Anda semua YSL lovers yang barangkali dari tadi jadi penasaran apa itu YSL, terus di mana posisinya, terus gimana rasanya, langsung aja kepoin Instagramnya yang akan kami cantumkan di caption kami di bawah ini ya. Dan untuk Anda semua tidak terasa sekiranya sudah setengah jam kita berkeliling-keliling di podcast kali ini dengan cerita yang luar biasa dari seorang Bapak Yufrizal, dari anak yang terlahir dari keluarga sederhana sehingga bisa menjadi seorang pengusaha yang luar biasa, sudah mempunyai banyak cabang sate Padang di Pekanbaru. Dan insya Allah kita doakan bersama-sama semoga sate YSL ini akan terus berkembang di seluruh Indonesia. Amin ya Pak ya. Amin, amin. Amin. Dan terima kasih banyak Pak sudah menemani jalan-jalan sore kita di podcast kali ini, Podcast in the Care bersama saya Cindy Permatasari, tentunya di Yufrizal TV. Oleh karena itu terima kasih ya Pak, semoga sehat terus, panjang umur, dan dilancarkan semua usahanya. Dan semoga YSL ini terus berkembang di seluruh Indonesia ya Pak ya. Ya, amin, Amin. amin. Oleh karena itu kita salam COVID dulu deh Pak, karena nggak boleh salaman. Oke, Kita terima salam kasih. ini dulu. Terima kasih Terima kasih, YSL Cindy. Lover. Telah Terima hadir. kasih. Terima kasih juga sudah menemani kami. Terima kasih. Selama Tetap setengah semangat jam. ya. Tetap semangat dan tetap kreatif. Oleh karena itu kami pamit undur diri. See you, bye bye.